Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rizarlah Hilary. Salam datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat nih yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat masih dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju nih sahabat. Nah sahabat, di video kita kali ini kita akan membedah lagi izin usaha UMKM, yaitu cara mudah untuk UMKM melengkapi izin legalitas usaha hand sanitizer dan cairan antiseptik. Nah, karena banyak bertanya sama admin, Min, apa saja sih legalitasnya untuk produk hand sanitizer dan antiseptik ini? Nah, oleh karena itu kami buat video ini untuk menjelaskan kepada teman-teman yang bertanya. Jadi nih, buat kalian nih yang punya usaha hand sanitizer dan cairan antiseptik, kalian wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai, karena di sini akan kami jelaskan secara detail apa saja legalitasnya, lalu faktor bisnis seperti apa, dan contohnya seperti apa akan kita kupas tuntas di video kita kali ini. Jadi buat kalian nih wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya guys. Oke sahabat, itu video pembuka dari Rizarlah Hilary. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Kita akan masuk ke pembuka terlebih dahulu sahabat. Di era modern saat ini, menjaga kebersihan dan kesehatan diri menjadi prioritas utama bagi banyak keluarga nih. Hand sanitizer dan produk antiseptika sebagai perlengkapan penting dalam kehidupan sehari-hari, memerlukan formulasi khusus untuk memastikan perlindungannya efektif dari kuman dan bakteri sahabat. Nah, dengan semakin tingginya kesadaran akan pentingnya kebersihan, produk-produk hand sanitizer dan antiseptika ini yang efektif dan mudah digunakan kini menjadi kebutuhan utama. Produk ini tidak hanya membantu menjaga kebersihan tangan secara praktis, tetapi juga berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi seluruh anggota keluarga. Berdasarkan data terbaru mengenai penggunaan dan kebutuhan produk bersihan pribadi nih, diperkirakan di Indonesia ini terdapat lebih dari 30 juta rumah tangga yang memerlukan solusi perlindungan kesehatan yang praktis nih, seperti hand sanitizer dan antiseptik. Nah, produk-produk ini menjadi penting karena dapat digunakan dengan mudah dan memberikan perlindungan instan baik di rumah, tempat kerja, maupun saat bepergian nih sahabat. Nah, dengan jumlah rumah tangga yang besar ini, terdapat permintaan signifikan untuk hand sanitizer dan produk antiseptik berkualitas tinggi yang aman dan efektif membunuh kuman. Nah, peluang bisnis di sektor ini mencakup penyediaan produk yang tidak hanya efektif membersihkan dan melindungi dari kuman, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan dalam menjaga kesehatan dan kebersihan sehari-hari. Nah, data terkait kebutuhan kebersihan pribadi menunjukkan adanya pasar yang sangat besar dan beragam untuk produk hand sanitizer dan antiseptik di Indonesia nih sahabat. Nah, dengan lebih dari 30 juta rumah tangga yang memerlukan solusi praktis untuk perlindungan kesehatan, peluang terbuka sangat lebar bagi UMKM nih untuk memasuki pasar yang terus berkembang dengan strategi yang tepat dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat untuk produk hand sanitizer ini dan antiseptik yang efektif, aman, dan mudah digunakan, UMKM ini memiliki kesempatan besar nih untuk memanfaatkan peluang ini dan memperluas usaha mereka di sektor kesehatan yang luas dan menjanjikan. Nah, jika Anda nih berencana meluncurkan produk hand sanitizer atau antiseptik ya, atau ingin memperkuat posisi bisnis Anda di industri ini, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukannya sahabat. Nah, dalam video kita kali ini, kami akan membahas berbagai jenis produk hand sanitizer dan antiseptika serta cara melengkapi legalitas usaha dengan aman, resmi, dan mudah, sehingga Anda dapat memanfaatkan peluang bisnis ini secara maksimal tentunya sahabat. Nah, ketika kita membahas kebersihan pribadi, kita tidak hanya sekedar berbicara tentang mencuci tangan nih sahabat. Ada berbagai jenis produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam menjaga kesehatan dan kebersihan, terutama di tangan atau area tubuh lainnya nih. Dan produk hand sanitizer antiseptik ini mencakup berbagai formulasi yang dirancang untuk membersihkan, melindungi, dan memastikan lingkungan sekitar tetap higienis dan aman. Nah, berikut adalah berbagai jenis produk hand sanitizer dan antiseptika yang penting untuk dipahami nih sebagai dasar dalam memasuki dan memahami bisnis produk perlindungan kesehatan pribadi
pribadi. Yang pertama adalah hand sanitizer gel, teman-teman. Jadi ini hand sanitizer gel ini adalah produk yang paling umum digunakan untuk membersihkan tangan tanpa perlu air dan sabun. Nah, ini biasanya mengandung alkohol sebagai bahan aktif utama yang berfungsi membunuh kuman dan virus. Hand sanitizer gel ini memiliki konsistensi kental dan cepat mengering setelah diaplikasikan. Contoh produknya ini ada Purell Advanced Hand Sanitizer, mengandung 70% alkohol dan terkenal karena efektivitasnya dalam membunuh kuman. Kemudian ada Dettol Hand Sanitizer, memiliki berbagai varian dengan tambahan bahan pelembab untuk mencegah kulit kering. Yang kedua ada hand sanitizer spray. Ini adalah produk dengan bentuk cair yang dapat disemprotkan ke tangan. Biasanya ini memiliki konsentrasi alkohol yang lebih tinggi dibandingkan gel dan dirancang untuk penggunaan cepat dan mudah di berbagai permukaan. Spray ini memberikan alternatif bagi mereka yang lebih suka tidak merasa lengket dari gel. Contoh produknya ada nih Germ X Hand Sanitizer Spray, mengandung alkohol dan memiliki kemasan spray yang praktis untuk dibawa berpergian. Kemudian ada Lysol Hand Sanitizer Spray. Ini mengandung bahan aktif yang efektif membunuh kuman dan dapat digunakan di berbagai permukaan selain tangan. Yang ketiga ada antiseptik cair. Ini adalah produk yang digunakan untuk membersihkan luka atau area tubuh lainnya dari kuman dan bakteri. Biasanya ini mengandung bahan aktif seperti Pivodon atau iodine atau chlorhexidine dan dirancang untuk digunakan pada kulit yang tidak terluka. Contoh produknya adalah Betadine Antiseptic Solution. Ini mengandung povidone iodine dan sering digunakan untuk membersihkan luka dan mencegah infeksi. Kemudian ada Dettol Antiseptic Liquid. Ini mengandung bahan aktif yang membantu membersihkan luka dan mengurangi resiko infeksi. Selanjutnya ada Antiseptic Hand Wipes. Ini adalah tisu yang direndam dalam ramuan antiseptik. Mereka dirancang untuk membersihkan tangan atau permukaan dengan cepat dan praktis tanpa memerlukan air atau sabun. Nah, wipes ini menawarkan kemudahan dalam situasi di mana sabun dan air tidak tersedia. Contoh produknya ada Wet Ones Antibacterial Hand Wipes. Ini mengandung alkohol dan bahan antibakteria, ideal untuk penggunaan sehari-hari. Ada juga Germ X Hand Sanitizing Wipes, dirancang untuk membunuh kuman di tangan dan permukaan dengan mudah. Lalu ada antiseptik untuk permukaan. Ini adalah produk yang dirancang untuk membersihkan dan mendesinfeksi berbagai permukaan termasuk meja, pegangan pintu, dan peralatan. Nah, mereka ini seringkali mengandung bahan aktif seperti benzalkonium chloride atau alkohol, dan antiseptik ini untuk permukaan membantu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan mencegah penyebaran kuman. Contoh produknya ada Lysol Disinfectant Spray, mengandung bahan aktif efektif membunuh kuman di berbagai permukaan. Ada Clorox Disinfecting Wipes, ini ideal untuk membersihkan dan mendesinfeksi permukaan dengan mudah. Nah, sahabat, memahami berbagai jenis produk hand sanitizer dan antiseptik ini adalah kunci dalam memasuki dan mengelola bisnis perlindungan kesehatan pribadi, karena setiap jenis produk memiliki penggunaan dan manfaat spesifik yang perlu dipertimbangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat. Nah, dengan mengetahui formulasi, kegunaan, dan contoh produk di pasar, ini akan membantu memastikan bahwa produk yang ditawarkan ini efektif dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku. Dan ini adalah contoh beberapa produk hand sanitizer yang mungkin sahabat pernah lihat atau sahabat gunakan pada saat ini. Apalagi waktu itu nih di masa pandemi, pasti produk-produk hand sanitizer ini sangat booming sekali dibutuhkan teman-teman karena adanya COVID-19. Nah, sahabat, untuk mencapai hasil yang optimal dan memastikan kesuksesan dalam bisnis produk hand sanitizer dan antiseptik ini, penting nih untuk memperhatikan dan menerapkan berbagai faktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis. Nah, fokuslah pada aspek-aspek nih yang akan mendukung daya saing dan keberhasilan produk Anda di pasar, seperti pemilihan bahan aktif yang efektif, pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen, serta kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan produk. Karena faktor-faktor ini dapat meningkatkan daya tarik produk Anda dan memenangkan kepercayaan dari konsumen. Faktor yang pertama adalah pemilihan bahan berkualitas tinggi, karena memilih bahan berkualitas tinggi adalah kunci untuk memastikan bahwa produk hand sanitizer dan antiseptik ini tidak bahaya, efektif, tetapi juga aman digunakan. Bahan-bahan ini harus dirancang untuk bekerja dengan baik dalam menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri atau virus dan tanpa menyebarkan efek samping yang merugikan bagi pengguna atau lingkungan. Contohnya nih, hand sanitizer. Pilihlah bahan aktif seperti etanol atau isopropanol dengan konsentrasi yang tepat, biasanya sekitar 60 hingga 70%, untuk memastikan efektivitas dalam membunuh kuman tanpa merusak kulit. Misalnya hand sanitizer yang mengandung etanol murni serta bahan pelembab seperti aloe vera untuk menjaga kelembaban kulit. Kemudian yang kedua ada antiseptik. Ini gunakan bahan seperti povidone atau iodine atau chlorhexidine yang telah terbukti efektif dalam membunuh bakteri dan virus. Namun, pastikan juga produk tersebut tidak mengiritasi kulit atau mempengaruhi kesehatan pengguna. Contoh produknya adalah antiseptik luka berbasis povidone iodine yang dapat membersihkan luka tanpa menyebabkan iritasi.
Faktor bisnis yang kedua adalah pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Jadi memahami kebutuhan dan preferensi konsumen adalah langkah krusial nih dalam mengembangkan produk yang memenuhi harapan pasar. Hal ini melibatkan identifikasi jenis masalah yang sering dihadapi konsumen karena preferensi terhadap aroma atau formulasi tertentu serta fitur tambahan yang dianggap penting oleh pengguna. Contohnya nih, hand sanitizer mengembangkan hand sanitizer dengan varian aroma seperti lavender atau citrus yang disukai oleh banyak konsumen serta menambahkan fitur seperti bahan pelembab untuk mencegah kekeringan kulit, misalnya hand sanitizer yang mengandung vitamin E atau ekstrak lidah buaya untuk memberikan kelembutan pada kulit. Untuk antiseptik, merancang antiseptika dengan formula antibakteri yang kuat namun lembut di kulit dan mempertimbangkan juga kemasan yang praktis seperti botol dengan pompa untuk kemudahan penggunaan. Contohnya antiseptik tangan yang mengandung chlorhexidine dan dengan kemasan botol pompa memudahkan penggunaan di berbagai situasi. Jadi teman-teman, ini adalah faktor bisnis yang kedua, yaitu pemahaman mendalam tentang kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah strategi pemasaran yang efektif. Dengan strategi pemasaran efektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa produk Anda menonjol di pasar dan menarik perhatian konsumen. Ini mencakup berbagai elemen seperti branding yang menarik, penentuan harga yang kompetitif, promosi yang efektif, dan distribusi yang optimal melalui berbagai kanal penjualan termasuk platform online. Contohnya nih, hand sanitizer melakukan kampanye pemasaran yang menarik seperti iklan digital di media sosial dengan konten video yang menunjukkan manfaat dan penggunaan hand sanitizer secara tepat. Selain itu, menawarkan promo diskon atau bundling produk di platform e-commerce untuk menarik pembeli baru. Misalnya, meluncurkan kampanye sehat bersama dengan video tutorial mengenai cara penggunaan yang tepat dan diskon khusus untuk pembelian pertama. Kemudian, untuk produk antiseptik, ini contohnya menerapkan strategi branding yang mencerminkan keunggulan produk seperti kemasan yang elegan dan informasi produk yang jelas. Lalu, silakan promosikan produk melalui influencer kesehatan ataupun blog yang relevan, serta berikan penawaran eksklusif melalui situs web perusahaan atau platform e-commerce. Jadi contohnya bisa berkolaborasi nih dengan influencer kesehatan untuk ulasan produk dan menawarkan penawaran bundle atau untuk pembelian antiseptik dengan produk kesehatan lainnya. Jadi ini adalah strategi pemasaran efektif. Lalu yang keempat ada inovasi produk. Jadi berinovasi secara terus-menerus dengan menghadirkan produk baru yang memenuhi kebutuhan atau mengikuti tren terbaru di pasar dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Nah, inovasi ini dapat mencakup pengembangan formula baru, desain kemasan yang lebih praktis, atau penambahan fitur baru yang memberikan manfaat tambahan kepada konsumen. Nah, contohnya nih ada hand sanitizer dengan formula yang tidak hanya membunuh kuman, tetapi juga memiliki tambahan aroma segar atau bahan pelembab seperti vitamin E, kemudian untuk menambahkan kelembutan pada tangan setelah penggunaan. Lalu untuk antiseptik, meluncurkan antiseptika dengan fitur ganda seperti antiseptik juga yang mengandung bahan antiinflamasi untuk membantu mengurangi iritasi kulit sambil membersihkan luka. Contoh ini antiseptik luka yang mengandung lidah buaya dan vitamin C untuk mempercepat proses penyembuhan dan memberikan perlindungan ekstra, sahabat. Lalu selanjutnya adalah keberlanjutan dan ramah lingkungan. Nah, dengan meningkatnya kesadaran global tentang keberlanjutan, produk yang ramah lingkungan ini semakin menarik bagi konsumen. Fokus pada keberlanjutan melibatkan penggunaan bahan-bahan yang dapat terurai secara alami dan kemasan yang mudah didaur ulang, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh ini sahabat, hand sanitizer mengembangkan hand sanitizer dengan formula berbasis bahan-bahan alami dan kemasan yang dapat didaur ulang atau menggunakan botol refill. Misalnya hand sanitizer dengan bahan aktif alami seperti minyak esensial dan kemasan botol yang dirancang untuk diisi ulang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lalu untuk antiseptik contohnya memproduksi antiseptik dengan formula bebas dari bahan kimia berbahaya dan menggunakan kemasan dari bahan daun urang atau biodegradable. Contoh produknya adalah antiseptik tangan dalam kemasan yang terbuat dari plastik daur ulang atau kantong berbahan biodegradable yang dapat terurai setelah digunakan. Nah sahabat, yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan keamanan. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi legalitas dan standar keamanan adalah langkah krusial dalam menjalankan bisnis produk pembersih, di mana produk ini berupa hand sanitizer teman-teman. Nah, mematuhi regulasi tidak hanya melindungi bisnis dari masalah hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang Anda tawarkan. Contohnya nih, hand sanitizer dan antiseptik. Jadi sebuah UMKM yang baru masuk ke pasar produk hand sanitizer dan antiseptik ini harus memastikan bahwa semua produk mereka memenuhi standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh badan terkait teman-teman, di mana ini produknya itu diperlukan seperti izin edar PKRT. Dan dengan kepatuhan ini, UMKM tidak hanya menghindari masalah hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen yang lebih cenderung memilih produk yang telah disertifikasi secara resmi.
Jadi sahabat, di dalam dunia bisnis ini legalitas usaha dan izin edar ini merupakan dua hal yang sangat penting nih. Karena apa? Legalitas usaha ini mengacu pada status hukum suatu perusahaan atau bisnis, sementara nih izin edar adalah persetujuan resmi yang diberikan oleh pemerintah untuk memasarkan produk atau layanan. Dan dengan memiliki legalitas usaha dan izin edar yang sah ini, bukan hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga membawa berbagai manfaat dan keuntungan bagi si pemilik bisnis. Harapannya nih, dengan memiliki legalitas usaha, para pelaku UMKM dapat memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, atau investor bahwa bisnis tersebut dijalankan dengan integritas dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Nah, legalitas usaha dan izin edar ini dapat melindungi hak bisnis, pemilik, dan konsumen, di mana izin edar ini memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan itu telah melalui pengujian dan penilaian yang memadai untuk memastikan keamanan dan kualitasnya. Dan legalitas usaha dan izin edar ini membuka akses ke pasar yang lebih luas dan peluang bisnis baru tentunya. Nah, saat ini dunia mengalami perubahan besar nih dalam berbagai aspek kehidupan sahabat, termasuk cara kita menjaga kebersihan diri. Transformasi ini membuka peluang signifikan bagi bisnis produk hand sanitizer dan antiseptik untuk berkembang, karena peningkatan kesadaran konsumen akan pentingnya kebersihan tangan, perlindungan dari penyakit, serta tren keberlanjutan dan kemajuan teknologi dalam produk kebersihan turut mendorong potensi pasar ini. Nah, pertumbuhan e-commerce dan pengetatan standar kualitas serta regulasi kesehatan itu juga menjadi faktor pendukungnya. Nah, bagi sahabat wirausaha nih yang tertarik memasuki bisnis ini, penting nih untuk fokus pada keberlanjutan serta membangun kepercayaan konsumen dengan melengkapi legalitas usahanya. Karena memiliki legalitas usaha lengkap tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga nih meningkatkan kredibilitas dan daya saing di pasar. Dengan legalitas yang sudah di tangan, Anda dapat menjalankan bisnis dengan lebih percaya diri dan tenang pastinya. Dan dalam video kali ini, kami akan membahas langkah-langkahnya bagaimana nih untuk melengkapi legalitas usaha bisnis dari hand sanitizer dan antiseptik ini. Nah, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga ini menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis, di mana ini agar usahanya bisa sah secara hukum. Ada kalanya nih pengusaha itu hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Padahal kenyataannya nih, kalau usahanya sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa diterima, mulai dari menaikkan jumlah pendapatan, bahkan terlepas dari masalah yang bisa merugikan usaha di kemudian hari. Nah, omset bisnis pastinya dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis ini bisa memperoleh pasar yang lebih banyak pastinya. Salah satunya misalkan Anda dapat kerjasama dengan institusi lainnya, atau dapat kesempatan baru melalui tender yang telah dilakukan lembaga swasta ataupun pemerintah. Dan pebisnis juga bisa mengembangkan usahanya ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri. Tapi ini kalau pemilik bisnis abai akan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih rumah tangga ini, terdapat beberapa resiko nih yang bisa menghambat keberlangsungan bisnis. Antara lain, usaha yang sudah berjalan akan dikategorikan sebagai usaha yang ilegal. Akibatnya apa? Bisnis dapat diberikan peringatan, disidak oleh kementerian, barang atau aset bisnisnya disita, bahkan dapat diberi penalti atau denda. Kalian gak mau kan seperti itu? Nah, ini ada contoh nih beberapa kasus produk tanpa izin edar teman-teman. Jadi ini diamankan oleh petugas keamanan dari polisi dan juga dari PPM atau Kementerian Kesehatan teman-teman. Kalian gak mau seperti ini kan? Makanya kalau kalian punya bisnis, segera kalian bantu untuk melengkapi legalitas usahanya. Nanti akan kami jelaskan secara detail dan bisa kami bantu sahabat. Nah, legalitas usaha dalam industri produk hand sanitizer dan antiseptik ini sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh pelaku bisnis. Memastikan bahwa produk hand sanitizer dan antiseptik ini Anda memiliki legalitas bisnis yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang tidak hanya menjamin operasional yang sah di mata hukum, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan keamanan produk Anda. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat dan kompetisi yang ketat dalam industri ini, kepatuhan terhadap regulasi adalah kunci untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis usaha. Nah, dalam video kali ini kami akan membahas berbagai jenis legalitas yang perlu Anda miliki untuk menjalankan usaha produk hand sanitizer dan antiseptik secara resmi dan efektif. Yuk kita lihat. Jadi yang pertama adalah menetapkan KBLI yang tepat bagi usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Kerja Indonesia adalah kode klasifikasi yang dibuat oleh BPS untuk mempermudah pengusaha saat menentukan bidang usaha yang sudah dijalankan. Masing-masing pemilik bisnis perlu memastikan kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang sudah dijalankannya. Kode KBLI ini tersusun dari 5 digit angka yang memiliki informasi maksud, tujuan, serta kategori usahanya. Kode KBLI ini untuk usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga kodenya adalah 20231.
Kegiatan usaha dalam kelompok ini mencakup usaha pembuatan sabun dalam berbagai bentuk baik padat, bubuk, krim, ataupun cair, industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya seperti pembersihan lantai organik, kertas, gumpalan kertas, laken, dan sebagainya yang dilapisi sabun ataupun deterjen seperti tisu basah, gliserol mentah, pembersih permukaan, bubuk pencuci baik padat maupun piring, misalkan sabun cuci piring, pelembut bahan atau pakaian. Produk pembersih dan penghilap seperti pengharum atau deodoran ruangan, lilin buatan dan lilin olahan atau wax, penghilap dan krim untuk barang dari kulit, penghilap dan krim untuk kayu, penghilap kayu dan logam, pasta dan bubuk gosok, termasuk kertas gumpalan dan lain-lain yang dilapisi dengan pasta dan bubuk penggosok. Nah, saat memilih kode KBLI 20231 harus pastikan dengan benar dan disesuaikan dengan jenis usaha yang berjalan. Karena apa? Karena jika keliru memasukkan kode KBLI 20231, izin usaha ini tidak bisa berjalan, teman-teman. Jadi pastikan kode KBLI-nya ya. Nah, kemudian ada KBLI 20212 ini industri pemberantas hama atau formulasi. Kelompok ini mencakup usaha pengelolaan bahan aktif menjadi pemberantas hama atau pestisida dalam bentuk siap dipakai seperti insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisida. Termasuk juga pembuatan desinfektan untuk pertanian dan kegunaan lainnya. Lalu ada KBLI 20232, ini industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kosmetik untuk manusia seperti tata rias muka, wangi-wangian atau parfum, produk perawatan rambut, sampo, obat pengeriting, lurus rambut, dan lainnya, produk perawatan kuku atau manikur atau pedikur, kemudian produk perawatan kulit, krim atau lotion pencegah terbakar sinar matahari, dan krim atau lotion agar kulit terlihat coklat setelah berjemur. Kemudian produk untuk pembersih badan seperti sabun kosmetik, sabun mandi, sabun antiseptik, external intimate hygiene, deodoran, garam mandi, dan lainnya. Produk untuk bercukur, kemudian kosmetik dekoratif seperti tata rias muka, tata rias mata, wangi-wangian atau parfum, tata rias kuku, dan juga termasuk pasta gigi dan produk untuk menjaga higienis mulut. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah KBLI, kita selanjutnya adalah NIB, teman-teman. Jadi sekarang ini pemerintah telah melakukan efisiensi pengurusan izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menggunakan OSS untuk berbasis resiko. Jadi kalau dulu pengurusan izin usaha ini menggunakan surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau TDP, tanda daftar perusahaan, SKT, surat keterangan terdaftar, maka nih untuk sekarang izin usaha ini diganti oleh nomor induk berusaha atau NIB, di mana NIB ini harus dimiliki oleh semua pemilik bisnis karena dijadikan sebagai pengenal dari pemilik bisnis. Jadi buat kalian yang punya bisnis, kalian wajib punya namanya NIB, teman-teman. Jadi NIB ini seperti KTP, wajib kalian punya kalau kalian punya bisnis. Nah, apa itu NIB? NIB itu artinya adalah nomor induk berusaha. Jadi ini adalah bukti registrasi atau pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, di mana NIB ini diterbitkan setelah pelaku usaha itu melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB ini berbentuk 13 digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. Ini berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan juga hak akses kepabeanan, teman-teman. Jadi sekarang cukup menggunakan NIB saja. Legalitas selanjutnya setelah tadi KBLI ditentukan, kemudian NIB adalah PT Perorangan, teman-teman. Apa sih PT Perorangan ini? Ini adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha UMKM, teman-teman, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMKM. Jadi buat kalian UMKM nih, kalian wajib punya namanya PT Perorangan. Apalagi untuk bisnis hand sanitizer ini wajib PT Perorangan minimal ya, teman-teman. Nah, saat ini mendirikan PT tidak perlu lagi nih didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan seorang diri yang disebut dengan PT Perorangan. Jadi cukup 1 KTP saja, teman-teman. Hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana PT Perorangan ini hanya diperbolehkan untuk usaha didirikan dengan kriteria usaha UMKM, teman-teman. Besaran modal untuk bisa mendirikan PT Perorangan ini hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan pendirian. Tidak hanya itu, Anda juga dapat memperhatikan kriteria modal usaha di atas karena ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan kegiatan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha. Jadi buat teman-teman ini nanti untuk PT Perorangan ini kalian wajib punya untuk UMKM ya. Nah, masih menyambung dengan poin sebelumnya nih, karena Anda mendirikan PT Perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu, karena PT Perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Manfaatnya nih, tidak ada ketentuan modal dasar, teman-teman, bebas, teman-teman. Kemudian cukup mengisi pertanyaan pendirian PT Perorangan, cukup 1 orang pendiri atau 1 KTP saja, dan pajak yang dibayar pastinya lebih murah, teman-teman.
Legalitas selanjutnya yang wajib kalian miliki dalam bisnis hand sanitizer dan antiseptik adalah paten merek haki. Pentingnya mendaftarkan merek bagi pelaku usaha, teman-teman. Jadi ini untuk menghindari pihak lain atau pemohon yang beretikat tidak baik seperti berniat meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain demi kepentingan usahanya, menimbulkan monopoli atau kondisi persaingan yang tidak sehat, mengecoh ataupun menyesatkan konsumen. Nah, apa sih haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual atau eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersil. Misalnya nih haki untuk para kreator, investor, inventor, penemu, perancang atau UMKM, di mana temuannya ini baik secara langsung atau melalui pendaftaran perlindungan hukum, teman-teman. Nah, seberapa penting haki sih? Jadi haki ini sangat penting, teman-teman, bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk. Pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa mendatang. Haki lupa diurus sama dengan bom waktu. Jadi merek ini adalah identitas bisnis sobat karena fungsinya dapat hak eksklusif merek itu, mencegah sobat lain menggunakan merek yang sama, dan merek ini bisa digunakan sebagai penarik perhatian, alat ukur pembeda dengan produk ataupun jasa lainnya, teman-teman. Jadi kalian wajib punya namanya paten merek haki ya untuk bisnis hand sanitizer ini. Lalu buat bisnis pentingkan merek dulu atau izin dulu sih? Memulai bisnis adalah tidaklah mudah, teman-teman. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satunya ketika kita memulai bisnis perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk. Namun yang utama dari hal tersebut adalah izin yang sah atas hak kekayaan intelektual dari merek saudara. Nah, sahabat, legalitas selanjutnya adalah izin edar PKRT Kemenkes, teman-teman. Jadi PKRT perbekalan kesehatan rumah tangga. Seperti namanya, PKRT Kemenkes ini diterbitkan sebagai suatu jaminan terhadap produk-produk seperti alat kesehatan, peralatan medis, terhadap keamanan dan kesehatan manusia. Dengan terjaminnya suatu produk kesehatan dengan PKRT ini tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja, dan lingkungan. Nah, PKRT ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan CQ Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan setelah melalui proses evaluasi dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan keamanan, safety, mutu, quality, dan juga manfaat aviasi. Nah, perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT ini adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia yang ditujukan untuk penggunaan di rumah tangga dan fasilitas umum. Oleh karena itu nih, alat kesehatan dan PKRT ini haruslah bermanfaat, bermutu, serta aman ketika digunakan, sehingga harus diproduksi dan didistribusikan secara benar sesuai standar dan peraturan agar tetap memenuhi syarat dan presisi serta aman. Nah, keuntungan memiliki izin edar PKRT ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memiliki legalitas untuk menjual produk tersebut. Kredibilitas ini memiliki izin edar PKRT meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata konsumen. Konsumen akan lebih percaya dengan produk yang dijual dan oleh perusahaan yang telah memiliki izin edar PKRT. Dan izin edar ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk ke seluruh di wilayah Indonesia dan menjangkau pasar yang lebih luas, dan juga memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi dan pemasaran produk ke instansi ataupun ke distributor, dan juga dapat menjual produk ke supermarket, toko retail, dan juga agen-agen, sahabat. Jadi ini manfaat dari izin edar PKRT yang wajib kalian miliki untuk produk hand sanitizer dan juga cairan antiseptik ini. Nah, sahabat, dokumen persyaratan PKRT. Jadi ini di sini semua alat, bahan, campuran bahan yang dimasukkan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan manusia ini wajib ada namanya produk izin edar PKRT, teman-teman. Jadi tadi dari mulai KBLI-nya ditentukan, kemudian NIB-nya, kemudian PT perorangannya, paten merek hakinya, dan selanjutnya adalah dokumen PKRT, yaitu untuk izin edar PKRT dari produk hand sanitizer dan cairan antiseptiknya. Jadi sahabat, ini persyaratannya nih, tadi saya informasikan, yaitu pertama, teman-teman harus punya namanya akun OSS untuk badan usaha, minimal PT perorangan, boleh CV, boleh PT. Kemudian kalian wajib punya namanya desain kemasan produk atau label yang akan ditempel di botol atau spraynya. Kemudian kalian wajib punya sertifikat paten merek haki. Kalau misalkan belum terdaftar haki, boleh nih bukti tanda daftar paten merek hakinya. Kemudian stempel nama PT atau CV atau PT perorangan. Kemudian mengisi formulir spesifikasi produk, nanti akan kami bantu untuk formulir spesifikasi produk apa yang dibutuhkan. Kemudian ada hasil uji lab produk jadi. Ini pengujian ini bisa dilakukan di laboratorium kesehatan di daerah masing-masing. Itu biasanya ada di dinas kesehatan di kota kalian, teman-teman. Nah, sebagai informasi teman-teman, jadi di sini kategori PKRT produknya apa saja sih? Jadi ada produk tisu dan kapas, sediaan untuk mencuci, pembersih, pewangi, perawatan bayi dan ibu, antiseptik dan desinfektan, pestisida rumah tangga. Ini adalah kategori yang wajib ada namanya izin edar PKRT-nya, teman-teman. Nah, untuk produk tisu dan kapas ini contohnya kapas kecantikan, tisu wajah, tisu toilet, tisu basah, tisu makan, cotton bud, tisu dan kapas lainnya ini masuk ke kategori tisu dan kapas.
Lalu sediaan untuk mencuci, ini contohnya sabun cuci batang, cuci krim, enzim pencucit, deterjen serbuk, deterjen cair, sabun cuci piring, pelembut, pewangi atau pelicin kain, pemutih kain, sabun cuci tangan, dan sediaan untuk mencuci lainnya ini masuk ke sediaan untuk mencuci. Kemudian kategori pewangi ini ada pewangi ruangan, pewangi mobil, penyerap air dan bau, kapur barus, pewangi lemari, pewangi telepon, penghilang bau ruangan, dan pewangi lainnya. Lalu untuk perawatan bayi dan ibu, ini contohnya ada botol su atau dot, popok bayi, wadah penyimpanan ASI, penyerap ASI sekali pakai. Kemudian untuk antiseptik dan desinfektan, ini ada antiseptik dan desinfektan untuk produknya. Lalu untuk kategori pestisida rumah tangga, ini contoh produknya pengendali serangga dalam bentuk padat, cair, atau bentuk aerosol, pencegah serangga atau pengendali tikus, teman-teman. Nah sahabat, ini kita akan analisis legalitas, teman-teman. Jadi di sini nama perusahaan Sumber Sari Kimia. Untuk produknya ini ada hand sanitizer, teman-teman. Jadi ini kelompok produknya PKRT dalam negeri, kategori antiseptik, teman-teman. Jadi teman-teman, nanti ketika kalian sudah punya produk, kemudian kalian sudah daftar izin edar PKRT, maka kalian bisa dicek secara online, teman-teman, untuk nomor PKD atau PKRT dalam negerinya. Nah ini ada juga nih untuk anti-fake hand sanitizer dari PT Kimia Farma Tbk. Jadi ini juga kita bisa cek, teman-teman, untuk namanya cek izin edar dari online, teman-teman. Dan ini adalah contoh sertifikat PKRT, teman-teman, dari Alsoft Care Hand Sanitizer. Ini untuk sertifikat PKRT-nya ada komposisi, fungsi, ada peringatan, cara pakai, teman-teman. Jadi ini gambaran nanti untuk bagaimana sertifikat PKRT itu berupa nomor izin edar PKRT-nya, ada Kemenkes RI PKD, teman-teman. Ini nanti bisa dicek secara online ya. Nah ini juga teman-teman bisa cek, teman-teman, untuk hand sanitizer dari Big Clean, teman-teman. Jadi nanti setiap produk ini wajib punya namanya izin edar, teman-teman. Dan ini izin edar untuk produk-produk hand sanitizer ini wajib ada namanya perbekalan kesehatan rumah tangga atau izin edar PKRT. Ini ada nomor registrasinya Kemenkes RI PKD, teman-teman. Nanti kalian bisa cek ini secara online, dan kalian bisa cek juga di produk-produk hand sanitizer yang sudah beredar di supermarket. Itu pasti sudah punya namanya izin edar Kemenkesnya, teman-teman. Oke sahabat, itu adalah penjelasan dari kami bagaimana cara melengkapi legalitas usaha apa saja untuk produk hand sanitizer. Dan di sini teman-teman, untuk solusi legalitas, teman-teman, jadi kami RHC Konsultan UMKM ini memiliki visi bahwa setiap orang ini berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman dimanapun dan kapanpun berada. Dan saat ini kita punya paket promo program UMKM Naik Level, teman-teman, di mana kami saat ini memberikan promo spesial untuk membantu layanan usahamu naik level menghadapi tahun baru, teman-teman. Dan layanan legalitas ini berupa ada NIB, NPWP, PIRT, paten merek haki, PT Perorangan, company profile, barcode, dan juga ada sertifikat PKRT, teman-teman. Jadi di sini nanti akan kami bantu karena di sini kami sudah bersertifikat BNSP, BPJPH, dan juga Kemenkop UMKM. Standar layanan kami ini layanan full online seluruh Indonesia, teman-teman. Layanan 24 jam, aman dan resmi, pembayaran full nanti setelah selesai. Proses hitungan jam 1 hari selesai untuk produk tertentu, teman-teman. Dan teman-teman, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa chat kepada kami karena legalitas usaha lengkap ini adalah investasi kesuksesan usaha Anda, teman-teman, dimana kami juga bersedia untuk membantu teman-teman untuk mendapatkan izin edar PKRT, dimana nanti akan mendapatkan akun pendaftarannya, pendampingan pendaftarannya, konsultasi pendaftaran, pengurusan pendaftaran, pembayaran PNBP-nya, pemantauan pendaftaran, sampai sertifikat izin edar PKRT-nya terbit ini, teman-teman. Di sini layanan kami tanpa audit, teman-teman. Jadi semua full online, terima beres, aman, resmi, pembayaran full nanti setelah selesai. Jadi buat kalian nih yang ingin dibantu untuk penerbitan izin edar PKRT-nya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di layar ini, teman-teman, atau kalian bisa cek di link deskripsi video. Kami akan bantu untuk menerbitkan izin edar PKRT produk sahabat. Jadi kami juga sudah punya beberapa klien-klien yang sudah kami bantu. Kalian bisa cek juga di link deskripsi video untuk company profile dan portofolio kami. Jadi teman-teman, kalian yang punya kategori produk izin edar PKRT nih, seperti tadi tisu kapas, sabun cuci, pembersih, pewangi, antiseptik, perawatan bayi dan ibu, kalian bisa kami bantu untuk penerbitan izin edar PKRT-nya full secara online tanpa ada audit, teman-teman, dan pasti terbit, teman-teman. Nah, kalian nanti bisa chat kepada nomornya yang ada di sini, teman-teman ya. Kalian bisa chat juga di Instagram kami di RHC Konsultan UMKM dan juga di channel ini Rit Sarah Hilary. Di sini sarana kami berbagi untuk informasi mengenai legalitas usaha buat teman-teman UMKM khususnya.
Oke sahabat, biasa sebagai penutup teman-teman kita akan memberikan quotes. Segala sesuatu yang bukan dari alam adalah hasil ciptaan pikiran manusia sebelum akhirnya bermanifestasi menjadi produk fisik. Nah, rumah yang Anda diami, mobil yang Anda kendarai, handphone yang saat ini Anda pegang, kursi yang Anda duduki, dan gelas kopi di depan Anda adalah semua hasil pikiran manusia pada awalnya. Saat orang-orang pemilik ide itu serius dengan pikirannya, semua produk pikiran itu bermanifestasi menjadi produk fisik. Itu contoh sederhana untuk menjelaskan kepada Anda tentang kedahsyatan pikiran yang mampu mewujudkan apa yang awalnya hanya ide menjadi kenyataan. Dan ternyata ada sebagian kecil orang yang menganggap fenomena ini sebagai sesuatu hal yang sangat serius. Mereka pakai fenomena ini untuk keuntungan dirinya. Dengan cara yang sama, kali ini mereka memikirkan tentang diri mereka menjadi sesuatu yang lebih baik. Ada yang membayangkan dirinya memiliki pencapaian karir tertentu dan kemudian betul dia menduduki karir yang dia inginkan itu. Ada yang membayangkan dirinya memiliki kekayaan yang luar biasa dan kemudian betul dia menjadi orang yang kaya dengan harta yang berlimpah. Ada yang membayangkan dirinya berhasil menjadi tenaga profesional yang hebat dan kemudian betul dia menjadi tenaga profesional yang luar biasa. Dan ada ribuan contoh lainnya yang tidak sempat dituliskan tentang para pengguna kekuatan pikiran yang sudah menikmati dan merasakan langsung fitur ajaib yang sudah disediakan alam ini. Fitur ini gratis dan bebas dipakai. Tapi sebagaimana segala sesuatu yang gratis seringkali nih tidak dihargai sebagai sesuatu yang sangat berharga. Akibatnya hanya sedikit sekali yang menikmati fitur ajaib ini. Karena terlalu mudah untuk mendapat yang diinginkan, banyak yang jadi tidak percaya bahwa semudah itu bisa. Banyak yang berpikir sesuatu yang hebat harus didapat dengan jalan yang rumit dan sulit. Dan boom, itu terjadi. Mereka tidak sadar baru saja menggunakan fitur ajaib ini untuk kesulitan diri mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan di dalam benak mereka kebetulan terjadi atas hidupnya. Perjalanan yang dia tempuh sesuai apa yang dia buat dalam pikirannya. Jalan yang berpeluh keringat hingga menetes darah untuk mendapatkan apa yang dia mau. Padahal kalau dia ingat, kemudahan dan kesulitan itu berada di satu koin yang sama, sebelah-sebelahan saja. Kalau cuma duduk di rumah tidak berbuat salah pun masalah pasti datang. Artinya cuma duduk di rumah tidak berbuat benar pun kelancaran bisa datang juga. Ekstrimnya seperti itu. Di titik ini keyakinan Anda akan diuji. Banyak yang langsung putar balik badan memikirkan gagasan ini terlalu tidak mungkin pikirnya. Kembali, saat kita bersungguh-sungguh, kita menjadi apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Pikiran kita bermanifestasi menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh yang seperti apa? Kuat dan bulat tanpa keraguan, termasuk tidak menganggap ide tulisan ini sebagai suatu kekonyolan. Kalau tidak nih, hati-hati, Anda bisa saja sedang mengaktifkan fitur ajaib ini untuk melawan diri Anda sendiri. Oke sahabat, itu saja motivasi dari kami. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat. Jadi sahabat, fokuskan pikiran kita pada hal yang bermanfaat yang membuat kita mendapatkan keuntungan. Karena dengan itu memberi jalan kita untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk sahabat. Dan kesimpulannya sahabat, legalitas yang perlu dilengkapi ini untuk bisnis produk hand sanitizer dan antiseptika yaitu pertama kode KBLI, NIB, NPWP, sertifikat plat merah haki, PT, perorangan, izin edar PKRT. Semuanya akan kami bantu sahabat. Jadi buat kalian yang masih bingung bagaimana caranya, silakan kalian cek di link deskripsi video. Silakan kalian chat kami karena konsultasi gratis teman-teman. Itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan di video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semuanya dan saya doakan semoga usaha sahabat semakin maju dan semakin sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.